إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat Islam, atas hidayah Islam yang dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Karena Islam, risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah nikmat yang terbesar. Karena dengan hidayah ini kita kenal Allah, kita beribadah kepadanya, kita menjalankan sholat, kita tahu apa yang harus dijalani di kehidupan dunia ini, kita tahu apa tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Kita tahu itulah misi kita menjalani hidup, beribadah. Tujuan utamanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya, diselamatkan dari api nerakanya. Ini yang paling besar yang kita harapkan. Nah, jalan ini kita tempuh selama kita hidup. Yang ketiga, kita menjalani kehidupan ini Allah memberikan nikmat-nikmat yang setiap nikmat itu harus diapakan, Bu? Disyukuri. Dan kemudian kita mendapatkan cobaan dan ujian. Ketika menghadapi cobaan, kita menghadapi cobaan bagaimana? Sabar. Ya. Dan kemudian ketika kita mungkin yang ketiga, yaitu berbuat dosa, maksiat. Ya, ketika berbuat dosa apa yang harus dilakukan? Taubat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita masih tentang taubat ya. Halaman berapa bukunya? Ingatnya? Kan belum. Ayo. Halaman berapa? Kelihatan kalau dipegang bukunya waktu pengajian doang. Oke. Jadi kita sudah 230 ini sudah 238 sudah. Ya, 239 pun sudah sebagian. Ya kan? Coba kita baca sebentar ya, saya baca yang kelima, 239. Mengetahui kemahasantunan Allah dalam menangguhkan hukuman bagi pelaku maksiat. Padahal seandainya mau, niscaya Allah dapat menyegerakan hukuman tersebut atas dirinya. Hal ini memunculkan pengenalan dalam dirinya terhadap Rabb-nya melalui namanya Al-Halim, yang Maha Penyantun, yang Maha Sabar. Di sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penulis mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang berbuat maksiat, Allah Maha Kuasa, Maha Bisa untuk menghukum manusia setiap dia berbuat dosa. Langsung saat itu berbuat dosa, saat itu langsung diadab oleh Allah. Bisa tidak? Sangat bisa. Ya. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menunda azabnya. Menunda azabnya terhadap manusia. Allah melihat bagaimana kezaliman dan kejahatannya manusia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak segera menurunkan azabnya kepada setiap mereka yang berbuat maksiat dan dosa. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 58. Baik. Halaman
Halaman berapa tadi Ibu? 2. Allah ibarik. Nah, Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 58. Dan Tuhanmu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Dzur Rahmah, yang memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas. Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa Allah itu maha luas ampunannya, maha luas rahmatnya. Allah mengampuni semua dosa. Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Allah liputi dia dengan ampunannya, dengan ihsannya. Dan Allah menyampaikan, lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia karena dosa-dosanya, la'ajjala lahumul 'adzab. Niscaya Allah akan menyegerakan azab untuk mereka. Allah lihat tiap hari, tiap saat manusia ini mana lebih banyak, yang taat atau yang maksiat? Yang maksiat lebih banyak. Yang tidak syukur lebih banyak. Ini binasil Quran, gak perlu pakai penelitian. Allah sendiri yang berfirman bahwa manusia ini paling sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali yang taat kepada Allah, sedikit sekali yang mayoritas yang banyak adalah zalim dan yang lain sebagainya. Namun Allah tidak segera menurunkan azabnya kepada manusia. La'ajjala lahumul 'adzab. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan azab jika Allah menghukum manusia karena dosa-dosanya. Namun Allah mengingatkan balahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Namun manusia itu ada mau'id, ada batas janji, waktu ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan bahwa sezalim-zalimnya manusia, jangan dikira Allah nggak tahu. Allah tahu, ya, kejahatan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, Benyamin Netanyahu dan semua tentaranya, kejahatan orang-orang Nasrani terhadap kaum muslimin yang terjadi sekarang di Sudan, tidak, kejahatan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap kaum muslimin yang ada di Suriah, ya, sekarang sedang terjadi semua. Ini jangan dikira Allah tidak tahu. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Siapa itu Ashabul Ukhdud? Surat apa Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud. Allah ceritakan qutila Ashabul Ukhdud. Surat apa Ashabul Ukhdud? Al-Buruj. Ya. Ayat di surat Al-Buruj ini surat di juz berapa? Juz berapa? 30 ibu. Jadi jangan jauh-jauh Al-Kahfi, Al-Baqarah. Jauhan. Ya. Di juz 30. Ya, Allah menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Yang mereka ini disebut Ashabul Ukhdud, ya. Menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun, ini ceritanya panjang. Kalau Anda ceritakan mungkin 2 pengajian tentang ceritanya Ashabul Ukhdud. Namun saya ceritakan singkatnya, setelah mereka beriman, dari asalnya kafir, kemudian mereka beriman, maka pemimpin mereka, pejabat yang menguasai negeri itu tidak terima dengan keimanan orang-orang itu. Maka mereka pun menggali parit yang besar, menyalakan api yang besar, dan kemudian mengantrikan setiap orang yang beriman, disuruh ngantri, ya, kalian mau murtad atau tetap beriman? Kalau dia tetap beriman, dilemparkan ke dalam api, dibakar hidup-hidup, ya. Satu keluarga ngantri.
yang diantaranya ada satu keluarga, suami istri dengan anak-anaknya. Ketika suaminya dilemparkan, anaknya satu demi satu, tinggal sang ibu dengan bayinya. Ya, tinggal seorang ibu dengan menggendong bayinya. Ya Allah. Ya, dia lihat suaminya mati, anak-anaknya yang besar-besar mati terbakar hidup-hidup. Ya. Kemudian ketika ibu ini didorong, ibu ini sempat mundur. Ya, sempat terpikir mau murtad. Subhanallah, tiba-tiba anaknya ngomong. Anaknya yang dibuaian itu bilang, "Ya, wahai ibuku, sabar. Tempat kita kumpulnya di surga." Maka satu keluarga pun mati masuk jannah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang kafir itu membunuhi orang-orang beriman. Ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha shuhud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Disebutkan bahwa mereka menyalakan api yang besar, mereka duduk menyaksikan, dan mereka duduk dan mereka menyaksikan semua kejahatan mereka terhadap orang-orang beriman. Ini serupa dengan kejahatan Yahud saat ini, yang mereka ini menyaksikan dari jauh bagaimana tentara mereka ngebom sana, ngebom sini, bunuh sana, bunuh sini. Ya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menghukum orang-orang tersebut tidak lain karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang Allah Subhanahu wa taala miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi jangan dikira Allah enggak lihat. Jangan dikira Allah tidak tahu bahwa saat ini sudah 40.000 lebih kaum muslimin mati dibantai Yahudi di Gaza. Bukan Allah enggak tahu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Inna ummati ummatun marhumah, la 'adzaba laha fil akhirah. Innama hiya al-fitan waz-zalalil wal qatl. Waz-zalazil wal qatl." Umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka tidak diazab di akhirat. Mereka cuma menghadapi fitnah-fitnah di dunia. Goncangan-goncangan, gempa-gempa bumi, dan kemudian mereka mati dibunuhi. Kata Nabi seperti itu memang dalam hadisnya. Banyak umat beliau yang mati dibunuh. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ini terkait dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang kufar. Jangan dikira bahwa Allah tidak tahu terhadap apa yang mereka perbuat. Allah tahu. Allah menyaksikan. Allah mendengar. Termasuk terhadap kita. Termasuk terhadap kita semuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Semua perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah tahu. Dan andai kata misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia segera karena setiap dosa dihukum, sepi dunia ini. Sepi dunia ini. Di surat An-Nahl ayat 61 Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Surat An-Nahl ayat 61. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah berfirman, andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia karena kezaliman mereka, Allah tidak akan sisakan satu pun melata di muka bumi, satu pun berjalan di muka bumi. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah tunda, Allah biarkan ya
Karena sezalim-zalimnya zalim pasti mati. Ya, lihat Fir'aun mati, Qarun mati, ya Haman mati. Sezalim-zalimnya orang zalim pasti mati. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, maka mereka tidak bisa menunda dan tidak bisa mempercepat. Subhanallah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan kalau orang zalim dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan untuk tambah zalim, itu bukan untuk tambah baiknya mereka, supaya nambah dosa. Kalau dosanya banyak, maka kalau sudah diadab oleh Allah, nggak ada alasan lagi untuk berkilah, berkelit, ya, karena sudah terlalu zalim, terlalu jahat. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubligh zalim hatta idza akhadahu lam yaflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penundaan. Orang zalim kadang orang, kenapa ya orang baik kok cepat mati? Yang zalim enggak mati-mati. Ya. Begitu kan? Kadang mikir, ya Allah, ini kenapa Ariel Sharon, tahu ya Ariel Sharon? Tahu Ariel Sharon? Perdana Menteri yang sebelum ini. Itu dibiarkan oleh Allah enggak mati-mati cukup lama. Ya. Bukan dikasih kesempatan, dikasih supaya nambah dosa. Bukan dikasih kesempatan untuk tobat, supaya nambah dosa, supaya nambah zalim. Karena semakin dosanya banyak, semakin zalim, dia tahu kalau mati sudah neraka, sudah pas. Klop. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya, mereka enggak bisa nunda, enggak bisa dipercepat. Halas. Kalau sudah seperti itu, segera. Ya. Maka ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari dia ditenggelamkan, Allah berfirman di surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Sejak hari dimatikan oleh Allah, ditenggelamkan di laut, langsung diazab kubur, di alam barzakh, neraka, terus diazabkan di siang. Bayangkan sudah berapa ribu tahun. Zalimnya berapa tahun? Zalimnya berapa tahun dia? Anggap dia misalnya zalimnya 100 tahun. Sekarang sudah berapa ribu tahun dia diazab di alam barzakh. Dan tidak cukup sampai di sana. Wa yauma taqumus saa'ah, ketika kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan semua pengikutnya ke siksa yang lebih pedih lagi. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin sekarang happy mereka dengan zalimnya. Ya, mau zalim berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, silakan. Ya. Tapi orang tersiksa. Lebih? Orang tersiksa. Orang tersiksa. Yang tersiksa itu paling susahnya orang mukmin. Susahnya dia itu masih punya harapan. Setiap penderitaan, jangankan penderitaan disiksa oleh orang kafir, galau, sedih, sakit saja ngapus dosa. Benar kan? Apalagi disiksa sama orang kafir. Ya, seorang mukmin sehari-hari galau, dia sedih, dia kena musibah yang ringan-ringan, kesandung misalnya, kena batu, diampunin dosanya. Apalagi disiksa orang kafir, apalagi dibunuh oleh orang kafir. Jannah. Ya. Ini paling susahnya orang mukmin itu bahagia. Makanya kata Nabi SAW di kajian yang sebelum-sebelumnya, kalau masih ingat, bahwa orang mukmin itu selalu happy hidupnya. Inna ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan orang mukmin itu karena keadaannya selalu baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah.
Kalau dia mendapatkan yang menyenangkan, dia syukur dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Wa la yanbaghi illa lil mu'min. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia sabar. Dan itu baik untuk dia. Dan itu hanya bagi mukmin. Hanya mukmin saja. Enggak pernah putus asa. Enggak pernah ya Allah habis deh. Enggak ada kata habis deh. Ya, walaupun dia matinya dibunuh oleh orang kafir seperti saudara-saudara kita, jangankan saudara-saudara kita. Para nabi, berapa banyak nabi yang mati dibunuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mati dibunuh. Dan banyak lagi kisah nabi-nabi yang lainnya yang tidak dikisahkan oleh Allah, dibunuh oleh orang-orang al-Yahud. Mereka membunuhnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di poin yang kelima ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa Allah itu maha baik. Allah itu, kalau boleh menyembah, Al-Halim itu maha sabar. Tahu hambanya zalim, tapi tidak langsung diazab. Nah, di sini mengajarkan kepada kita untuk semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa di antara namanya Allah adalah Al-Halim. Ya, yang sabar terhadap kezaliman hamba-hambanya. Kemudian keenam, halaman 239 yang bawah ya, mengetahui anugerah Allah yang berupa ampunannya, karena ampunan juga anugerahnya. Jika tidak demikian, kalaulah dia hendak menyiksamu atas dasar haknya kepada sebagai Rabb, maka dia tetap adil dan terpuji. Ampunannya adalah anugerah darinya, bukan lantaran kamu berhak mendapatkannya. Oleh karena itulah dia wajib disyukuri, dicintai, dan dijadikan tempat kembali, serta diketahui melalui namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Jadi di antara rahasia taubat, karena poin pembahasan kita ini terkait dengan rahasia dan manfaat taubat, bahwa Allah ini anugerahnya, pemberian Allah kepada hambanya banyak, luar biasa. Di antara pemberian terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah taubat. Taubat. Jika misalnya seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba bertaubat kepada Allah dan Allah tidak menerima taubatnya, boleh tidak? Sangat boleh, karena haknya Allah. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang minta ampun, Allah gak kasih. Oh, sangat boleh. Namun subhanallah, tidak ada ceritanya orang minta ampun gak dikasih oleh Allah. Bahkan ya, bukan adil, lebih dari adil, memberi, mengasihi, menyayangi, mengampuni, lebih. Kalau adil, menegakkan hukum, harusnya orang yang berbuat salah dihukum. Begitu, itu adil. Ya, Allah maha adil. Tapi lebih dari maha adil, Allah adalah Al-Barrur Rahim, yang maha baik dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ya, Allah At-Tawwab Al-Ghaffar, maha pengampun, menerima taubat hambanya. Lebih dari maha adil. Harusnya kalau bicara adil, setiap dosa kita harus ditegakkan hukuman. Kalau bicara adil. Namun subhanallah, di antara taubat rahmatnya Allah dan rahimnya Allah terhadap hambanya, Allah memberikan hidayah kepada seseorang setelah berbuat dosa, diberi hidayah untuk taubat. Tiba-tiba dia ingat, tiba-tiba dia takut, tiba-tiba dia mengucapkan astagfirullah. Dia istighfar, dia taubat. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membahas salah satu kisah tentang 3 orang sahabat yang tidak ikut perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 118. At-Taubah ayat 118. Ketika Allah menyampaikan tentang memberi taubat kepada 3 orang sahabat yang mereka ini ketika peristiwa perang Tabuk mereka tidak berangkat. Ini kabair, dosa besar. Ya, ayat 118 dari surat At-Taubah.
Allah menceritakan tentang 3 orang sahabat, orang saleh, orang-orang baik. Namun orang saleh, orang baik itu, orang bertakwa bukan berarti orang maksum. Ya, jangan dikira kalau sudah soleh kok soleh tapi perilakunya begitu. Manusia tempatnya salah. Nabi Musa pernah bunuh orang, tahu kan? Nabi Musa pernah bunuh orang. Ya. Nabi Adam alaihissalam sampai pernah diusir dari surga. Siapa yang mengatakan Nabi Adam bukan orang saleh? Orang saleh luar biasa. Nabi, manusia pertama. Ya, Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh seseorang. Subhanallah, dosa besar. Dan ini Allah menceritakan tentang 3 orang dari sahabat Nabi SAW. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan kemudian Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhu. 3 orang sahabat yang mereka ini karena tergoda oleh syaitan sehingga tidak berangkat jihad. Nggak berangkat jihad, perang Tabuk. Nabi SAW ketika berangkat masih berharap 3 orang ini berangkat. Jadi ketika sudah jalan, sudah cukup jauh, Tabuk ini jauh, sangat jauh. Yang Tabuk ini dekat Jordan. Bayangkan para sahabat dari kota Madinah jalan kaki sampai dekat Yordan. Ini kalau naik pesawat 2 jam, 2 jam naik pesawat, jalan kaki. Sampai disebut tentara itu sebagai pasukan Jaishul Ushrah, pasukan yang mengalami kesusahan yang sangat berat. Para sahabat itu yang tidak punya sandal, tidak punya sepatu, berangkat dengan membungkus kakinya pakai kain. Karena jalan padang pasir. Ya, kita sekarang aja naik bis Jeddah Madinah aja ngeluh. Naik bis, ya Allah 8 jam, 7 jam, ya, ngeluh. Naik kereta cepat sekarang. Kalau sudah ada travelnya, sudah naik apa? Naik bis Jeddah Madinah atau Madinah Makkah, naik bis, udah ada cari yang lain. Ya, itu pun padahal bisnya zen, AC, tol, semuanya jalannya mulus. Istirahatnya pun berhenti di rest area, ada restoran dan sebagainya. Ini para sahabat di padang pasir, batu, ya, berbulan-bulan. Itu Nabi SAW masih berharap. Pernah. Jadi ketika Nabi lagi nunggu dengan para sahabatnya, biasa ketika menjelang malam duduk istirahat pasang tenda. Ketika ada bayangan yang datang, kun Ka'ban, semoga ini Ka'ab, ternyata orang lain. Semoga ini Ka'ab, ternyata orang lain. Ya, sampai Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Pulang. Dan ternyata kata Ka'ab sendiri sebagai pelakunya, pelaku perbuatan salah dan dosa ini, dia melihat ternyata yang gak berangkat di Madinah semuanya orang munafik. Orang munafik. Itu tambah membuat dia sangat malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah SAW, malu kepada dirinya. Ya Allah, ternyata gak berangkatnya saya bareng orang munafikin. Ya. Kalau kita easy going, santai, ya, ngumpul bersama orang munafik oke-oke saja. Ngumpul dengan orang kafir oke-oke saja. Sebagian kita seperti itu, nggak punya rasa malu. Ya, ketika di tempat-tempat hore-hore, maksiat-maksiat, ya kan, ini saudara, ini teman, ini sahabat. Nggak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya karena hal-hal itu. Tapi Ka'ab ketika melihat, ya Allah, anak nggak berangkat, ternyata orang munafikin yang nggak berangkat. Itu tambah membuat dia sangat malu. Dan ketika Nabi SAW pulang di kota Madinah, maka biasa orang munafik menemui Nabi SAW satu demi satu, minta maaf, ya, minta maaf dan minta diampuni. Dengan pintar berdalih, pakai alasan, tipu-tipu dan lain sebagainya. Maaf Rasulullah, saya sakit, maaf ini keluarga saya, ini istri sakit, anak sakit. Begitulah alasan-alasannya. Dan semua yang minta maaf dimaafkan oleh Nabi, ya, dimaafkan. Tapi Allah nggak bakal memaafkan mereka. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Allah telah menegaskan tentang orang munafik. Andai kata kamu minta ampun untuk mereka atau kamu tidak minta ampun untuk mereka, Allah nggak bakal ampunin mereka.
Bayangkan Nabi SAW minta istighfar untuk orang munafik, Allah tidak akan ampuni. Walaupun Rasulullah SAW yang mengampuni, yang beristighfar untuk mereka. Itu orang munafik. Waliyahulillah. Nah, orang-orang munafik ini datang kepada Nabi SAW, minta ampun, minta maaf. Semua dimaafkan. Allah ampuni, didoakan Nabi, semoga Allah maafkan kalian. Sudah. Kata Ka'ab, ya Allah, enak juga nih orang munafik ini. Begitu saja diampuni oleh Nabi. Ka'ab sempat mikir, mungkin saya juga bisa begitu. Ya, sempat mikir, kalau saya minta ampun, minta maaf sebentar, paling Nabi bisa Allah maafkan. Cuma dia kepikir lagi, ya memang saya bisa bohongin Rasulullah SAW. Tapi Allah, bagaimana saya mau berbohong kepada Allah? Maka ketika menghadap Rasulullah SAW, Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang paling jago negosiasi dan debat. Jago debat. Kalau saya mau beralasan dan berdalih, Rasulullah, saya bisa bawa banyak dalih dan alasan. Tapi kalau engkau mengampuniku karena alasan-alasanku, ya Rasulullah, bagaimana dengan Allah yang pasti membongkar aibku? Saya jujur ya Rasulullah, tidak punya alasan. Jujur, saya salah. Saya tidak berangkat, salah. Dia ngaku salah. Maka Nabi SAW mengatakan, ini benar. Sudah, sana kamu pulang. Nabi tidak memaafkan. Disuruh pulang, kamu pulang. Biar Allah yang memutuskan urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosamu dengan Allah. Maka pulanglah kamu. Silakan kalau mau baca hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab At-Taubah. Dalam bab At-Taubah. Hadisnya panjang sekali. Maka Ka'ab dan kemudian dengan dua para sahabatnya, Hilal bin Umayyah dan kemudian Murarah bin Rabi', tiga-tiganya mereka menyatakan yang sama, jujur. Ya Rasulullah, punya alasan, saya salah. Saya salah, benar-benar salah. Kata Nabi, kalian pulang. Maka mereka pulang. Semua tiga orang ini menyesal habis-habisan, kuncian rumah dan tidak ke masjid, tidak keluar kecuali untuk ke masjid. Menangis terus-menerus. Menyesal terhadap kesalahannya. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian ada perintah dari Nabi SAW supaya semua umat Islam tidak boleh bicara dengan mereka. Ya, semua kaum muslimin yang ada di kota Madinah jangan ajak omong dia. Tiga orang ini tadi. Bisa dibayangkan? Dia keluar rumah, dia temuin orang, dia ucapkan salam gak jawab. Dia ke pasar beli barang gak dianggap ada. Ini berapa? Gak dianggap ada. Ya. Sampai Allah sebutkan di ayat ini, di surat At-Taubah ayat 118 ini Allah sebutkan, wa'adat thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Allah menceritakan tentang tiga orang ini yang mereka ini sangat sedih sampai bumi yang luas ini jadi sempit buat mereka. Kenapa sempit? Gak ada yang dikenali, gak ada yang mengenali mereka. Subhanallah, sedih mereka. Sampai ada perintah dari Nabi, setelah kurang lebih 40 hari, 50 hari mereka dibegitukan. Dikucilkan itu 1 bulan lebih. Sampai sahabat orang terdekatku, tetanggaku, aku hadang di depan matanya, aku ucapkan Assalamualaikum. Saya perhatikan bibirnya bergerak atau tidak. Sampai gak jawab. Ya, setelah 40 hari ada perintah. Rasulullah, ada orang sahabat datang ke rumahnya, mengatakan Rasulullah SAW perintahkan kamu pulangkan istri. Kamu disuruh pulangkan istri. Kemudian Ka'ab bertanya, utalliquha, apakah aku ceraikan? Sahabat ini gak jawab, tinggal pergi. Ditinggal pergi begitu saja. Dia gak tahu, pokoknya disuruh pulangkan. Dipulangkan, istrinya pun gak boleh ngomong dengan dia. Paling tidak kalau ada tempat curhat, ngomel istilahnya kalau pulang rumah, ini saja sendiri. Sampai 50 hari. 50 hari turun ayat ini.
turun surat At-Taubah ayat 118 ini. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan kepada 3 orang sahabat yang tertinggal yang tidak berangkat jihad ini. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sehingga bumi itu telah sempit bagi mereka. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Dan bahkan jiwa mereka pun sempit, hati mereka pun sempit karena sedih. Yang mau bicara dengan siapa? Mereka penuh kesedihan. Alla malja'a minallah illa ilaih. Bahwa tidak ada tempat selamat dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Apa yang Allah sampaikan di sini? Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Di terjemahannya disebutkan apa? Kemudian, ada kata kemudian. Ada yang baca terjemahannya? Wahai orang beriman. Ayat 118. Satu aja yang membacakan. Sama, katakan. Silakan ibu yang di depan, silakan. Cepat, Bu. Biar ini depan. Nah, silakan. Ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi ini luas dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari lagi dari sisaan Allah, melainkan kepadanya saya. Tentu saja kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, di situ diartikan kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Seharusnya dalam bahasa Arabnya tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah memberikan kepada mereka taubatnya supaya mereka taubat. Paham? Allah dulu yang ngasih supaya mereka dapat. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka. Jadi gini, seseorang itu jadi baik, bukan aslinya orang itu yang baik, tapi Allah yang membuat dia baik. Ya, Allah yang membuat dia baik. Nabi Isa alaihissalam ketika dibuahin ibunya, dia menyebutkan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikanku menjadi orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Sebelumnya tentang Nabiullah Zakaria, tentang Nabiullah Yahya, walam yaj'alni, Nabi Isa juga, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong dan congkak, yang celaka. Ya, itu menjadikan dan tidak menjadikan menunjukkan bahwa yang membuat orang itu baik tidak baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu jadi baik dan menjadi orang yang saleh, menerima, menjadi orang yang taubat dari dosa, Allah yang menghendaki orang itu jadi baik. Allah yang menghendaki orang itu jadi orang baik, maka dia jadi benar. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Allah memudahkan mereka untuk bertaubat, maka mereka pun bertaubat. Di sini penulis ya di halaman 240 masih di paragraf yang paling atas. Ya, masih di halaman 240 ya. Jika tidak demikian, kalaulah dia hendak menyiksamu atas dasar haknya sebagai Rabb, maka dia tetap adil dan terpuji. Ampunannya adalah anugerah darinya, bukan lantaran kamu berhak mendapatkannya. Jadi ketika orang diberi ampunan oleh Allah, karena memang Allah memberikan anugerah kepada orang itu, bukan karena memang kita pantas diampuni, tapi karena memang anugerah dari Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disyukuri, dicintai, dijadikan sebagai tempat kembali, serta diketahui melalui namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Sadar bahwa Allah itu Maha Pengampun. Makhluk yang berbuat maksiat dan diberi kesempatan taubat manusia. Ya, syaitan tidak diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malaikat tidak bisa berbuat dosa. Ya. Namun manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan manusia berbuat salah dan juga diberi kesempatan untuk bertaubat. Subhanallah. Ya. Ketika seseorang itu berbuat salah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyampaikan kepada kita, seorang hamba merasa hina di hadapannya, tunduk kepadanya dan butuh pertolongannya. Nah, di sini penulis menyebutkan dalam hal ini ada 4 tingkatan kehinaan dan ketundukan seorang hamba di hadapannya. Pertama, ini sebetulnya pengulangan karena sudah disampaikan kalau ibu masih ingat, ya. Merasa hina karena butuh dan fakir kepada Allah. Dan sifat ini ada pada semua makhluk. Maksudnya adalah bahwa ketika seseorang itu mengenal besarnya maha karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha memberi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika memberikan taubat kepada hambanya karena anugerahnya. Nah, di situ hamba sadar, manusia itu sadar bahwa dia itu lemah. Dia ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika hal itu belum bisa dia hadirkan di dalam hatinya, maka ada 4 hal yang perlu dia pikirkan, yang dia harus tahu. Yang pertama adalah sebagaimana penulis sampaikan, bahwa dia merasa hina karena butuh dan fakir kepada Allah. Maksudnya dalam poin ini adalah semua manusia, bahkan semua makhluk sama, bahwa kita semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah tidak butuh kita. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Apa artinya Allahus Samad? Allah tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti As-Samad, yang tidak butuh apapun dan siapapun, tapi apapun butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun butuh Allah. Dari arsy, semua para malaikat, surga neraka, siapapun apapun itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak butuh yang lainnya. Allahus Samad. Ini semua. Nah, ketika kita sadar bahwa semua makhluk ini butuh Allah, maka itu salah satu alasan kenapa kita harus terus balik kepada Allah. Urusan kita tidak akan baik, tidak akan beres kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, merasa hina karena landasan ketaatan dan ibadah. Perasaan ini hanya dimiliki oleh mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama, semua makhluk, semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk. Hatta yang kafir. Ya. Bagaimana orang kafir bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta iblis. Kalau iblis tidak dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai kiamat, gak bakalan hidup. Maka iblis minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri masa tenggat untukku sampai kiamat. Iblis minta kepada Allah, ya Allah, tunda matiku sampai kiamat. Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi masa tenggat. Kamu gak mati sampai kiamat. Masih minta kepada Allah. Ya, masih butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang hamba minta sesuatu kepada Allah dan dikasih, bukan berarti Allah sayang. Ya, dikasih itu bukan berarti disayang. Benar nggak, Bu? Ketika anak-anak ibu minta, selalu ibu kasih? Punya, tapi nggak ngasih. Kenapa? Hah? Anak ibu misalnya SD kelas 1 bilang, Ma, ini si Fulan temannya dia dikasih uang saku 500.000. Ya, hah? Mama kok bakhil amat, nih jahat amat, 5.000 aja nggak dikasih. Ya. Ketika ibu bisa nih,
Kebetulan lagi buka saldo, alhamdulillah kok ada 12 miliar gitu. Hah? Ya, Masya Allah banyak. Bisa ngasih duit 500.000 ke anak, kasih nggak? Anak nggak bicara yang fakir nih. 500.000 kita aja nggak punya. Ya, ini duit 12 M di saldo gitu misalnya ya. Kenapa nggak ngasih? Karena sayang, bukan karena bakhil. Karena sayang, bukan karena bakhil. Dikasih itu bukan artinya disayang. Iblis minta dikasih oleh Allah. Allah sayang kepada iblis. Rajim, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Qala khsa'u fiha, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari surga. Ya, dan dilaknat sampai hari kiamat, sampai terus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta dikasih oleh Allah. Ini harus meyakinkan, menyadarkan kita kalau sering kita doa, minta kok nggak dikasih. Ya. Apakah Allah nggak sayang sama Anda? Bisa jadi karena Allah sayang maka nggak ngasih. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ini kita harus tahu, kenal Allah Subhanahu wa taala dari yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, dari nama-namanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ketika memberi kepada hambanya itu berarti bahwa Allah itu sayang kepada dia, dan juga ketika tidak memberi bukan berarti Allah tidak sayang kepada dia. Kemudian yang poin yang kedua ini, merasa hina kepada Allah karena ketaatan dan ibadah. Jadi kita sadar bahwa kita ini diciptakan untuk ibadah. Karena sadar kita diciptakan untuk ibadah, maka kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikrar kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu perintah Allah. Kita ini disuruh untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka kita dengan kesengajaan diri kita, ya, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sadar bahwa kita hamba Allah. Maka ketika kita ini sadar kita ini hamba Allah, enggak perlu pakai nanya, kenapa kok saya disuruh begini? Kenapa saya disuruh begitu? Karena namanya hamba, sami'na wa ata'na. Ya, bahkan tidak sedikit dari kita terhadap atasan saja, atasan di perusahaan misalnya, atau komandan di tentara dan kepolisian misalnya, dia bisa nyuruh kepada bawahannya dan bawahannya nggak boleh nanya. Ya, kamu keluar ke sana, kamu tungguin di sana. Berapa jam? Jangan nanya. Ya, dia nggak bakal kemana-mana, dia bakal nungguin di situ. Sesuai dengan instruksi, nggak bakal nanya, kamu jangan duduk, nggak bakal duduk dia. Dia nggak pakai nanya, kenapa komandan saya harus begini, kenapa begitu. Kepada atasannya manusia yang banyak bodohnya dan zalimnya, dia bisa taat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim, yang Maha tahu dan Maha bijaksana, yang harusnya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, yang memang harusnya jelas Allah tidak pernah ditanya kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah menyuruh itu. Allah nggak bakal, siapa yang menanyakan kepada Allah? Manusia yang ditanya. Manusia yang ditanya, kenapa kamu tidak berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu. Ketiga, merasa hina karena rasa cinta kepada Allah. Sebab seorang pecinta itu sebenarnya adalah orang yang hina, dan seberapa besar rasa cintanya maka sebesar itu pula kadar kehinaannya. Maksudnya adalah bahwa seseorang itu ketika dia mengaku dia cinta, dia menghinakan dirinya kepada yang mencintainya. Benar? Berapa banyak orang yang bucin, ya, ketika ayo transfer uang, transfer, ya ini mau kesana, mau serahkan kehormatan, dikasih, ya. Manusia dengan manusia. Yang sebagian besar itu, bahkan tadi segala cerita katanya ada kasus baru ketemuan di medsos, janjian
Dan kemudian padahal katanya berjilbab, katanya, anak nggak tahu itu berita-beritanya. Kemudian diajak check in di hotel, dibunuh. Iya, jasadnya dibuang di hutan. Allah musta'an. Baru ketemu dari aplikasi chatting begitu. Hanya karena begitu saja. Subhanallah. Ya. Dia menghinakan dirinya sampai segitunya. Kalau kita pantas mau menghinakan diri kita kepada sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengaku cinta, maka kita akan menghinakan, merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada yang dicintainya. Ya, maka itulah kenapa kita diperintahkan sujud, kita sujud. Sujud. Kalau orang sombong nggak mau sujud dia, ya, mau sujud kepada orang lain, nggak bakalan. Kita nggak boleh sujud kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ya, di dalam doa sujud tilawah, apa doanya? Sujud ketika membaca ayat-ayat tilawah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhi, wajahku sujud lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, kepada zat yang telah menciptakannya dan membentuk rupanya, yang telah membuka pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maha berkah Allah yang maha pencipta yang terbaik. Kita mengaku ketika sujud itu kita rendahkan diri kita kepada Kau yang menciptakannya. Kita rendahkan wajah kita ini yang paling terhormat, yang kita tidak akan mau dikotori oleh orang lain. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku cinta, dia akan taat kepada yang dicintainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan, ata'asim ilaha wa tudhiru hubbahu arun laka fil qiyas badi'u in ahbabtahu ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata beliau, kamu berbuat maksiat kepada Allah dan kamu mengaku kamu cinta kepada Allah, pakai ukuran apa kamu mengakui cintamu kepadanya? Cinta tapi maksiat? Pakai standar apa cintamu ini? Jika benar kamu cinta kepada Allah, kamu pasti taat kepadanya. Karena orang yang cinta akan taat kepada yang dicintainya. Ini semua orang sadar. Tapi ketika kita mengatakan bahwa kita cinta tapi maksiat, tandanya cintanya cinta palsu. Ya, cinta palsu, cinta bohongan. Sehingga sebagian penyair menyatakan tentang menderitanya orang yang mencintai. Masakinu ahlul hubbi hatta quburihim 'alaiha turabu dhulli bainal maqabir. Kasihan orang-orang yang sedang mencintai itu, sampai penderitaan itu mereka bawa sampai mati. Dia terus merasa hina di antara orang-orang yang mati. Ya, di antara orang-orang yang sudah dikubur. Karena orang yang terjerat dengan cinta, apalagi cinta haram, apalagi cinta maksiat, dia terjerat di dalam kehinaan. Ya, terjerat di dalam kecintaan yang hina, yang rendah, yang bodoh. Ya, karena ketika dia mencintai sesuatu haram, mencintai suami orang misalnya, mencintai pacarnya, mencintai yang haram, yang bukan siapa-siapa, bukan suaminya, ya, dia mencintai yang seperti ini, dia terus terjebak di dalam kehinaan, terjebak di dalam kehinaan, karena perasaannya perasaan yang haram, ketemunya ketemu haram, pisahnya menderita, kangen sama yang haram, ya. Susah, menderita terus, hina. Kalau seseorang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam banyak bukunya, di antaranya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, dan juga di dalam Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebut orang yang kena jebakan yang seperti ini harusnya dia merubah cintanya kepada yang lebih besar. Siapa? Kepada Allah. Yang paling gampang dicintai itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah maha baik.
Sifatnya sifat-sifat yang baik, nama-namanya nama-nama yang indah dan baik. Dan manusia itu cenderung suka kepada yang baik. Ya, suka cenderung menyukai kepada yang indah. Ketika kita menyukai keindahan, siapa yang tidak suka surga? Ceritanya saja sudah menarik. Dan Nabi SAW menyampaikan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Kalau surga begitu luar biasanya, bagaimana yang menciptakan? Bagaimana Allahnya? Allahu Akbar. Maka nikmat terbesar di surga apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat seperti dalam kitab Hadil Arwah, disebutkan bahwa saking indahnya melihat wajah Allah membuat penghuni surga lupa akan semua nikmatnya surga. Lupa semua nikmatnya surga. Nikmat surga tidak kita gubris. Subhanallah. Sampai Nabi SAW berdoa, wa as'aluka syauqa ila liqa'ika wa ladzatan nadhari ila wajhik. Aku meminta kepadamu perasaan rindu berjumpa denganmu ya Allah, dan nikmatnya melihat wajahmu. Kemudian keempat, merasa hina karena maksiat dan pelanggaran yang dilakukan. Dan hakikat dari semua itu adalah merasa butuh kepada rahmat Allah. Apabila keempat tingkatan ini telah ada pada diri seseorang, maka perasaan hina dan rendahnya terhadap Allah sudah benar-benar sempurna. Maksudnya adalah bahwa kalau sudah seseorang itu sudah dibaiki, kita sudah dikasih kebaikan, dibaiki. Ternyata kita berbuat jahat terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan ketahuan. Gimana coba? Malu tidak? Malu. Kita merasa hina, merasa nggak pantas. Ya, ada seseorang, kerabat, keluarga, saudara yang seringkali tiap bulan bantuin kita. Masih sembako lah, anak kita disekolahin, dibayar sekolahnya. Kemudian kita jahatin dia. Kita ikut gosipin keluarganya yang kena musibah. Kita omongin sana sini. Ya, kita jelek-jelekin dia. Orangnya dengar, orangnya tahu. Kamu ngomongin saya begini dan begitu. Gimana perasaan kita? Malu berat. Hina, kita merasa hina. Kok tega-teganya? Ya. Sampai saking jahatnya sebagian manusia yang punya pikiran dan perasaan seperti ini. Ada seorang alim menulis buku judulnya Tafdhilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Keutamaan anjing melebihi banyak manusia. Kelebihan anjing melebihi banyak orang. Kenapa? Kata Syekh ini dalam buku itu, kalau kita suka ngasih makan anjing, anjing gak bakal menggigit tangan yang suka memberi makan kepada dia. Setia ya kan? Iya, setia. Tapi manusia seringkali ketika dibaikin, gigit, melonjak. Ya. Ini orang-orang yang memang hina dan rendah. Kepada sesama manusia saja begitu. Terus bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Bagaimana kepada Allah yang tiap detik, tiap saat, tiap waktu rahmat Allah begitu luar biasanya. Ya. Siapa yang sekarang tidak dapat rahmatnya Allah sekarang ini? Semua dapat rahmat Allah, walaupun sedang melupakan Allah, walaupun mungkin sedang maksiat, walaupun sedang tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam doa Sayyidul Istighfar, di situ ada ucapan Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli. Aku mengakui semua nikmatmu atasku ya Allah, dan aku mengakui dosaku. Dua perasaan ini melahirkan perasaan hina yang luar biasa kalau kita sadar. Mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa kita. Ya. Oke, bagaimana? Nikmatnya Allah sedang kamu nikmati, tapi kau bukan malah taat, malah maksiat. Ini
Ketika seseorang menyadari itu melahirkan perasaan rendah diri yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertaubat dari dosanya dan dia menyadari hal ini, dia sadar dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena maksiat dan dosanya. Perasaan hinanya karena perbuatan maksiat itu, karena dia sadar besarnya nikmat Allah ke dirinya, membuat orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Wabilus Thayyib, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada orang yang semakin taat, semakin jauh dari Allah. Dan ada lagi orang yang maksiat tapi tambah dekat kepada Allah. Kok bisa? Bagaimana bisa tambah taat tapi tambah jauh dari Allah? Ada orang yang maksiat tambah dekat kepada Allah. Bagaimana kok bisa begitu? Orang yang semakin taat kepada Allah tapi semakin merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Semakin taat, oh anak beda, anak kan wali di sini. Anak kan habib, anak kan begini, anak kan begitu. Ya, merasa dirinya lebih baik dari semua orang. Ya, merasa ujub. Ya, kita sudah bahas ujub ini detil pada pembahasan sebelumnya. Merasa dirinya baik. Semakin dia soleh, semakin gede surbannya, semakin gede tasbihnya. Ya, semakin tampilannya semakin buat orang wow melihat dia. Perasaan ujub ini membuat dia bukan tambah dekat kepada Allah, tambah jauh dari Allah. Jadi tambah zikirnya, dia merasa tambah kesolehannya, tapi ternyata kepada Allah dia semakin jauh, bukan semakin dekat. Tapi orang yang maksiat, dia maksiat, tapi merasa dirinya kotor kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Ya, merasa hina, merasa enggak pantas. Ya Allah, anak ini begini. Anak kayaknya susah masuk surga, misalnya begitu. Tapi rahmatmu lebih besar daripada maksiatku ya Allah, ampunanmu lebih besar. Nah, yang ada pada dirinya ini, perasaan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah tahu kan ada seorang sahabat yang seringkali ditangkap dan dicambuk oleh Nabi SAW karena suka mabuk. Tahu? Sahabat mabuk, ketangkap dicambuk, ketangkap lagi dicambuk lagi. Ada sahabat saking seringnya dia ketangkap dan dicambuk, menghina orang ini. Kamu sih dihina, dicemooh. Apa kata Nabi SAW? Jangan kamu cemooh dia, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gimana bisa? Gimana bisa? Karena hatinya. Karena hatinya merasa hina di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Dia tidak kuat menolak ikatan maksiat. Namun dia tahu di hatinya itu hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perasaan abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Kalau ada pada seorang hamba, dia bukan ucapan lisan saja, tapi di hatinya membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat Ibrahim bin Adham rahimahullah. Anda tutup dengan itu ya. Nasihat Ibrahim. Jadi insyaallah kita nantinya masuk halaman berapa? 241. Pernah ada seorang datang kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah, mengatakan kepada beliau, "Syekh, anak ini susah taubat. Anak ini susah taubat. Anak ingin taubat, tapi selalu kejebak dengan maksiat. Bagaimana caranya saya taubat? Tolong beri nasihat saya dengan nasihat yang melecut dan mencambuk hati saya." Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, mudah, ya sih. Kata beliau, begini saja. Kalau kamu ingin berbuat maksiat, kata beliau yang pertama, nasihat saya yang pertama, kalau kamu pengen berbuat maksiat, tolong jangan pakai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin berbuat maksiat, tolong jangan pakai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pakai yang lain.
orang ini bagaimana bisa? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu dari Allah. Mata dari Allah, tangan dari Allah, lisan dari Allah, telinga dari Allah, tangan, kaki, waktu, kesehatan, semua dari Allah. Terus kata Syekh Ibrahim, kata Imam Ibrahim bin Adam rahimahullah, apa kamu gak malu? Nikmatnya kamu pakai dan kamu maksiat untuk dengan nikmat itu. Kemudian yang kedua kata Ibrahim bin Adam rahimahullah, kedua, begini saja, kalau kamu masih pakai nikmatnya Allah dan kamu masih suka maksiat dengan nikmat tersebut, tolong paling tidak lakukanlah di tempat yang bukan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit bumi milik Allah. Mau berbuat maksiat di mana? Kata beliau, kata Syekh Ibrahim, apa kamu gak malu? Nikmatnya sudah kamu pakai, ya, dan kamu masih maksiat di tempat yang diciptakannya. Nasihat saya ketiga, kata beliau, kalau kamu sudah pakai nikmatnya Allah dan kamu tetap maksiat, kamu tinggal di tempat yang diciptakannya, kamu masih kamu pakai untuk maksiat di tempat yang diciptakan oleh Allah. Tolong, yang ketiga ini tolong perhatikan. Kalau kamu berbuat maksiat, cari tempat yang gak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari tempat yang Allah gak lihat. Kata beliau, orang ini tambah lemes. Dia mengatakan, di mana Allah gak lihat? Kamu sudah pakai nikmatnya, kamu sudah dikasih tempat, dan kamu berbuat maksiat dan Allah lihat. Gak malu kamu? Begitu ditanya. Sudah. Yang keempat, ada 5 nasihatnya. Ini 3 sudah curang-curang. Ya, yang keempat, kalau kamu gak tobat-tobat, nanti malakul maut jemput kamu di saat itu, bilang sama malakul maut, pulang dulu. Ya, saya belum tobat. Kalau anak udah tobat, jadi boleh balik. Itu bisa begitu. Siapa yang bisa? Ya, berapa banyak orang yang lagi maksiat dicabut nyawanya begitu saja. Ya, lagi asik joget, bas habis. Ya, berapa banyak lagi di tempat lokalisasi lagi zina. Berapa banyak? Banyak. Yang kelima, kata beliau terakhir, nanti kalau kamu diseret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat azab, mau diseret ke neraka, bilang kepada malaikat Zabaniyah, jangan ke situ, ke surga saja. Gak bakalan bisa. Kemudian kata beliau, kalau sudah ini mau kemana lagi? Bisa apa kan? Bisa apa? Mau kemana lagi? Kalau sudah 5-5-nya gak sanggup, mau kemana lagi? Ya pilihannya taubat, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis rahimahullah kepada kita, bahwa jika keempat tingkat ini ada pada diri seseorang, maka perasaan hina dan rendahnya terhadap Allah sudah benar-benar sempurna. Ya, bahwa dia betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjaga taubatnya, membuat dia itu lebih terjaga taubatnya. Dan bukan berarti orang terjaga taubatnya itu kemudian dia nggak kesandung dosa lagi. Namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baiknya orang yang banyak salah itu apa? Tawwabun, yang mau taubat kepada Allah. Jadi jangan sampai kejebak. Anak pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu kajian, Ustaz, teman anak taubat dari taubat, udah gak mau taubat lagi. Ajib, kenapa demikian? Karena dia merasakan setiap dia berbuat, ketika dia taubat kesandung dosa lagi, ketika dia taubat kesandung dosa lagi. Akhirnya dia merasa kayaknya anak nggak bisa menghindar dari godaan setan, kayaknya anak udah memang diciptain untuk di neraka. Ya, seperti memang begitu nih. Jadi udah deh, maksiat terus aja deh. Dia berpikir begitu. Ada manusia seperti ini. Ya, taubat dari taubat.
Ajaib. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, jangan sampai kena godaan syaitan ini. Memang syaitan membuat orang itu putus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah. Dan seorang ustaz, seorang dai nggak boleh membuat orang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmatnya Allah hanya orang kafir saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini akhwatifillah. Afwan, mungkin nggak ada soal jawab untuk kali ini. Ya, ditulis saja apa yang mau ditanyakan, nanti disimpan buat kajian yang akan datang. Inilah kita masih membahas tentang taubat. Dan di awal pembahasan tentang taubat itu, kenapa taubat itu masuk bab terakhir di buku ini? Karena taubat itu langkah awal dan langkah akhir. Ya, orang pengen baik, pertama ya taubat. Ya, kalau sudah baik, supaya dia tetap baik, apa yang harus dilakukan? Taubat. Anda tutup dengan satu firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelang ajalnya, Allah berfirman di surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat apa? Satu surat. Satu surat. Itu panjang. Itu ayat terakhir. Surat terakhir. Itu ayat. Surat terakhir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa ayat selanjutnya? Innahu kana. Itu surat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua sahabat. Ketika surat ini turun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Abbas nangis sesenggukan. Ketika surat ini turun, mereka nangis sesenggukan. Ditanya, kenapa kok nangis? Surat ini kan berita kabar gembira. Jika datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah dikuasai, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tapi malah sahabat ini nangis sesenggukan. Ini kata sahabat, ini peringatan Allah, ajalnya Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Misi beliau sudah hampir selesai. Beliau akan dipanggil oleh Allah. Maka Allah suruh kepada Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfar. Nabi SAW disuruh istighfar di akhir hayatnya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.